Selamat pagi para pemirsa Baga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heni Wardani pada pagi hari ini berada di Rumah Rias and Semua, tepatnya di Perum Geraha Jatimulyo Kafling 26, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Hari ini kita akan bincang-bincang sebentar dengan salah satu perias handal dari Kota Malang, yaitu Ibu Endang. Di mana kita tahu pemirsa, terutama wanita, bahwa kecantikan itu adalah hak anugerah setiap wanita di dunia ini. Tidak terlepas dari itu, untuk keinginan seorang wanita akan tampil cantik dan selalu smart. Untuk itu dibutuhkan salah satu produk yang akan mengubah seseorang itu menjadi lebih cantik. Salah satunya ahli untuk make up korektif hari ini adalah Ibu Endang dari Rumah and Semua. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni. Pemirsa, hari ini kita bisa melihat salah satu profil Ibu Endang dari Rumah Rias and Semua. Ibu Endang, kita tahu bahwa wanita itu perlu sekali merias wajah. Mungkin sudah dimulai dari usia remaja. Dari masa pancaroba itu seorang perempuan pengen selalu tampil cantik ya. Nah, sampai usia tidak terhingga, sampai tua pun kadang seseorang wanita pingin cantik. Nah, itu bisa kecantikan itu dari dalam dan dari luar. Nah, salah satunya kecantikan dari dalam adalah hati ya. Hati yang baik ya akan menimbulkan aura yang baik pula. Dan salah satu aura itu bisa dilihat dari fisik juga ya. Dan salah satunya seseorang itu perlu untuk merias wajah, tapi dalam waktu-waktu tertentu, misalnya acara khusus atau hajatan, kemudian acara-acara mungkin pengajian juga ada ya, dengan make up yang tidak terlalu menyolok. Nah, untuk Bu Endang ini, ciri khas dari make up Bu Endang ini apa? Kan ada alirannya ya, misalnya yang seperti Barbie sekarang lagi musim ya, atau yang sederhana saja tapi begitu kelihatan sekali. Nah, bisa dijelaskan arti make up korektif bagi seorang perias Bu Endang dari Rumah and Semua ini? Ya. Kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya semua model untuk make up itu bagus, tetapi tiap perias atau dikatakan untuk zamanan itu MUA, make up artis gitu, itu memang mempunyai ciri khas masing-masing. Tetapi untuk saya pribadi, saya lebih ke arah apa yang diinginkan dari customer. Betul. Andai kata customer menginginkan, tante saya pengennya yang natural aja, saya pengen kelihatan cantik, tipis-tipis aja. Nah, saya akan ngikuti beliau, ngikuti customer gitu. Tapi andai kata juga dari customer itu sendiri kepengen yang bold, umpamanya kelihatan lebih menonjol untuk eyeshadow-nya, mungkin lipstiknya, saya juga akan melayaninya. Begitu. Sesuai seorang customer itu mempunyai keinginan untuk dia lebih cantik dengan mungkin make up tipis-tipis saja. Bu, saya mau pengen yang natural aja tapi kelihatan segar. Nah, seperti itu ya. Tapi ada juga seorang customer yang pengen agak sedikit menyolok supaya kelihatan mata saya lebih indah ya. Seperti itu ya Bu Endang ya. Ya, soalnya kan kalau sekarang juga lagi musimnya lipstik yang nude ya, yang warna muda-muda gitu. Tapi ada juga customer suka saya suka yang gonjreng, saya suka yang merah, yang pink. Saya juga akan ngikutin apa keinginan dari customer. Iya, karena customer adalah raja. Betul, seperti itu Bu Eni. Ya. Terus untuk make up ini biasanya kan kalau anak remaja kan beda sama dewasa ya. Mungkin dilihat dari tekstur kulit kita. Semakin tua kan agak kendalanya mengerut atau sedikit kendur. Nah, itu bisa mensiasati seorang make up artis ya untuk Bu Endang ini. Emang kalau kita klien yang berusia lebih berumur ya, dalam artian ya pasti mempunyai tekstur kulit yang beda dibanding dengan yang masih remaja, yang ukurannya maksudnya untuk anak wisuda atau mau married gitu ya, usia sekitar 20-30 gitu. Memang kalau untuk yang lebih berumur, karena kulit sudah mengering, kulit sudah kendor, itu kita lebih, kerjaan kita sebagai seorang mbak itu lebih keras yang jelas ya. Bagaimana cara kita mengatasi itu? Mungkin diberi pelembab yang lebih banyak supaya
keringnya itu nggak kelihatan. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah rahasia dari orang-orang yang sudah punya keahlian di situ. Zamannya kita ibu-ibu ya, itu ada dempul lelet namanya ya. Itu untuk mengkoreksi mungkin ada flek, mungkin ada kantung mata seperti itu ya. Jadi seorang perias tuh harus bisa mengubah wajah seseorang menjadi lain ya. Artinya tidak lepas juga dari wajah aslinya. Ya kita bentuklah muka kita ibarat kanvas. Seorang pelukis akan menuangkan ide-idenya melalui kanvas. Tetapi sebaliknya, Bu Endang ini seorang perias, kanvasnya itu wajah orangnya ya. Kurun waktu sudah berapa tahun menjalankan bisnis ini? Karena saya tahu sekarang ini kalau make up itu tidak harus ini ya promosi. Nah, promosinya melalui Instagram, medsos atau mungkin lainnya ya, YouTube seperti itu ya. Itu gimana Bene? Dampaknya dibandingkan menunggu orang datang punya salon dibandingkan dengan online. Sekarang kan mesin online ya. Perias pun juga seperti itu ya. Mempromosikannya melalui media-media sosial. Memang kalau mungkin dulu itu kita pakai brosur ya. Ya, bagi-bagi brosur ya. Zaman dulu. Kalau sekarang tuh lebih ke arah online. Jadi misalkan kayak di IG. IG saya adalah ENDS_MUA. Itu punya saya. Kemudian di Facebook juga, dan ternyata kita memakai Google Map ya, dengan fasilitas Google itu lebih banyak menjangkau. Jadi andai kata dari orang-orang sendiri yang sudah saya alami beberapa waktu yang lalu ya, mereka itu pendatang dari luar kota, dia cukup lihat di Google aja. Habis gitu dia lihat hasil make up, kemudian langsung hubungin, bahkan kita tidak kenal sama sekali. Satu itu. Kemudian yang kedua juga dari mulut ke mulut. Itu juga banyak sekali membuat kita itu mendatangkan customer. Seperti itu Bu Heni. Entah itu perias atau pelaku usaha UMKM atau sekarang menggunakan digital marketing. Marketingnya melalui sistem itu tadi, televisi, baik itu bisa melalui sosmed ataupun yang lainnya. Jadi media visualnya bergerak ya. Jadi kalau dulu tulisan, sekarang lebih banyak ke visual gambar ya seperti itu. Dampaknya bagus sekali ya untuk sampai luar kota. Dari paling jauh di mana ini Bu Endang? Kemarin ada klien dari Banjarnegara. Kebetulan dia juga datang ke Malang. Dia sebetulnya ada undangan manten, dia cari. Alhamdulillah rezeki saya ya. Akhirnya datang ke rumah. Seperti itulah. Akhirnya juga lingkungan sekitar yang dulu enggak tahu ya, dalam artian apa ada tukang rias di sini, dengan lihat Google lingkungan tukang make up yang terdekat di sini mana. Akhirnya juga mereka rias ke tempat kami. Begitu Bu Eni. Jadi kalau dulu waktu zaman dulu ibu saya atau mungkin kakak saya waktu atau saya menikah itu periasnya zaman dulu ya. Jadi harus ke rumahnya, harus testimoni dulu, dicoba dulu. Tetapi sekarang tidak. Dengan adanya medsos itu seorang customer itu langsung, karena dia sudah tahu dari hasil riasannya Bu Endang dari Instagram. Tapi tetap juga ya, kalau urus dalam artian untuk merias manten, biasanya kita ada namanya tes make up dulu, itu tetap ada. Tapi kalau yang make up, ya betul, make up kalau yang dalam artian yang biasa-biasa ya, bukan untuk rias pengantin, itu biasanya nggak perlu tes make up. Langsung dia cukup lihat dari IG, cukup lihat di Google seperti plus minusnya seperti ini, mungkin seperti itu. Akhirnya mereka meng-hire kami gitu. Untuk meriasnya itu kurang lebih berapa? Bu Endang kan sudah pengalaman dalam merias, itu ada waktu tertentu di mana seseorang itu bisa cepat. Kalau tidak memerlukan korektif, yang jelas pekerjaan kita akan lebih cepat ya. Tapi kalau kita memerlukan korektif wajah, misalkan matanya bukan menutup ya, maksudnya itu kelopak matanya turun. Berarti gimana caranya bagaimana cara kita masang bulu mata supaya kesannya kelopak mata bagian atas itu kebuka. Berarti kita pakai jahit bulu mata. Yang sekarang lagi kerennya seperti itu, jahit bulu mata. Padahal nggak pakai penjahit ya Bu ini, nggak pakai alat jahit. Cuman bahasa kerennya aja. Sedangkan kalau untuk kelopak bagian bawah yang ngantuk atau mungkin ada garis di sini, kita tidak mungkin kita tidak bisa menghilangkan, hanya mengurangi supaya tidak menonjol.
Tapi kalau misalkan bukan berarti kita macam tarik benang atau apa ya. Kalau tarik benang mungkin bisa akan kelihatan lebih rapi, garis senyum nggak begitu kelihatan. Kita intinya hanya mengurangi. Begitu juga kalau jerawat. Jerawat tuh bukan berarti kita jerawat tuh nanti akan kelihatan atau kan nanti hilang sama sekali. Pasti enggak lah. Tetap akan kelihatan tapi kita mengurangi, intinya seperti itu ya. Yang jelas waktunya akan lebih lama untuk pengerjaannya dibanding kita yang nggak perlu untuk mengkoreksi gitu. Terkadang kita lihat ya pemirsa, seperti artis-artis tuh ada yang sampai ini facelift atau mungkin operasi plastik. Tidak, ini makeup artis saya. Betul memang gitu ya. Tanpa operasi, bagaimana cara kita untuk mensiasati untuk mata mungkin yang monoloid ya, monoloid itu yang mata sipit, bagaimana cara kita beri kesan mata tuh kesannya buka. Itu berarti kita mengangkat kelopak mata bagian atas dengan cara sistem pengerjaan di bulu mata. Mungkin hidung, biasanya hidung kelihatan yang pesek, gimana kesannya kelihatan hidung itu kelihatan lebih mancung. Berarti kerjaan kita di shading hidung. Betul. Terus yang pipi tembem, biar kesannya itu lebih tirus, kita kasih shading di bagian pipi, di rahang sebelah sini. Seperti itu Bu Heni. Sebenarnya untuk perias itu tidak harus dia punya ilmu untuk merias ya. Paling enggak dia otodidak banyak ya, yang dari mungkin dia mungkin taraf coba-coba akhirnya semua customernya merasa puas. Nah itu dikembangkan menjadi seorang perias. Ada yang memang dari awalnya dia dari zaman dulu dia udah perias. Nah itu sekarang memang tuntutannya lebih ke ini ya Bu Endang ya, ke model di tahun 2021 makeupnya mengarah kemana, warna-warna apa yang paling disukai. Kira-kira kan untuk 2021 apa Bu Endang warna yang sering Ibu jumpai dan mereka inginkan? Kalau selama ini dari permintaan customer lebih ke arah natural. Jadi bagaimana caranya kita merubah wajah customer itu kelihatan lebih seger, lebih cantik, tapi untuk hasil make up tuh bukan yang medok ya. Bukan yang kelihatan tebel, kelihatan dempul, kelihatan menor gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah natural tapi cantik. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang tertentu juga kepengen yang kelihatan lebih bold tapi bukan yang tebel. Maksudnya untuk foundation atau apa. Jadi untuk hanya kesan di mata, untuk eyeshadownya biar lebih kelihatan lebih tajam untuk di mata. Seperti itu. Kalau ini yang dari permintaan customer sebelah ini, iya betul. Terus gini Bu Endang, saya pernah menjumpai seorang customer itu kulitnya berminyak sekali ya. Biasanya kendala orang berminyak itu kan cepat luntur ya, beda sama kulit yang normal ataupun sedikit kering. Nah itu tantangannya, pernah nggak mengalami hal di mana seorang customer itu kulitnya dikit-dikit berminyak. Nah itu cara mensiasatinya sebagai seorang perias itu apa? Untuk mixing foundationnya itu kita kan ada beberapa produk. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang liquid. Ya. Jadi yang cair itu kita kurangin, jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian untuk yang padat kita juga harus lihat, ini padat yang banyak mengandung minyak enggak? Kan ada produk-produk tertentu. Ada produk A misalkan. Itu misalkan dia padat tetapi dia tidak mengandung banyak minyak. Ada produk B padat tidak mengandung minyak. Ya. Misalkan betul. Misalkan kalau kulit customer itu berminyak, terus kita memixingkannya itu produk yang padat tapi banyak mengandung minyak, tambah ya. Nah itu akhirnya kan nanti jadinya itu kesannya berminyaknya itu berlebih. Seperti itu. Kemudian di saat finishing, biasanya kita kan lagi musim sekarang tuh kasih shimmer itu yang mengkilat-mengkilat ya. Betul. Misalkan kalau untuk acara makeup yang outdoor, kita nggak perlu pakai shimmer yang terlalu berlebih atau nggak perlu sama sekali ya, hanya yang menonjol aja sedikit, mungkin di ujung hidung sedikit, di dagu ini sedikit, jangan terlalu yang over untuk shimmernya. Untuk shimmer make up siang atau make up malam itu beda ya. Jadi ada khusus sendiri ya, outdoor itu di luar, misalnya ada acara yang lebih terpapar sinar matahari itu. Ya, bahkan kadang juga kita nggak perlu kasih. Jadi nggak perlu ya, cuman sedikit aja gitu, cuman hanya kelihatan yang menonjol mana ya, mungkin ujung hidung aja biar kelihatan lebih mancung, betul. Tapi untuk berlebih enggak.
Kalau saya seperti itu, mungkin juga ada perias lain yang mempunyai ini ya kebiasaan beda, mungkin dikasih lebih, itu juga semua benar-benar aja, nggak ada yang salah. Tapi semua mempunyai ciri khas masing-masing. Salah satu festival seperti di Jember itu make up fantasi ya. Jadi itu memang khusus ya. Jadi ada sedikit kayaknya seperti ada warna-warna cat ya. Apa memang betul begitu, ada salah satu merek kosmetik yang memang khusus untuk make up fantasi. Ini kita sedikit bicara ke ini ya, apa untuk make up apa parade. Memang itu ada produk make up yang khusus untuk cat wajah. Iya. Jadi bukan untuk eyeshadow ya. Maksudnya itu yang cat yang warna yang gonjreng-gonjreng. Jadi memang ada yang produk khusus untuk face ya. Itu ada memang. Juga sudah diuji klinis tidak membuat kulitnya rusak ya. Seperti itu Bu Heni. Yang jelas itu aman untuk kulit, iya. Jadi kan karena itu langsung mengenai wajah, pipi ya. Tapi memang untuk apa ya istilahnya itu untuk seni ya. Untuk seni kemudian digambar model apa, iya. Up itu banyak jenisnya. Ada make up korektif, ada make up fantasi, dan make up untuk merubah seseorang itu dari muda menjadi tua seperti di dalam film-film. Jadi membutuhkan suatu khas ya, ahli untuk merias. Tangan yang kita gunakan ada anugerah untuk merias wajah seseorang itu akan menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Kalau mungkin make up fantasi itu menjadi aneh ya, seperti model setan atau apa ya, seperti itu. Tetapi untuk Bu Endang ini khusus untuk make up artis mengkoreksi wajah seseorang itu menjadi lebih bagus, artinya menjadi manglingi kalau orang Jawa bilang. Seperti itu ya Bu Endang. Harapannya untuk teman-teman perias ataupun customer yang ingin menggunakan jasa Ibu ini bisa mempromosikan sedikit melalui Paga TV. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang jelas harapan kami ya, semoga pandemi segera berakhir. Untuk seluruh pekerja, terutama teman-teman sejawat, teman-teman yang lain juga, pekerja yang lain, kita bisa lebih maksimal untuk bekerja. Kita bisa hidup normal kembali sehingga kita lebih berkarya, seperti itu. Jadi Ibu Endang ini harapannya kepada pemirsa, segala sesuatu itu perlu kita kita nilai positif ya. Apapun pandemi ini tidak membuat seorang itu terpuruk, tetapi berusaha untuk menjadi lebih baik, berikhtiar, berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir. Terima kasih Bu Endang pada siang hari ini menemani saya untuk bincang-bincang dalam acara makeup korektif dari Rumah Ensmua ya. Mungkin bisa menjelaskan Ensmua itu apa kepada pemirsa, kemudian Instagramnya apa, sehingga apabila nanti membutuhkan jasa untuk merias dari perias Bu Endang, bisa pemirsa menggunakan jasa ini. Bisa lihat IG saya ENDS_MUA, berada di Malang, Jalan Perumahan Geraha Timur ya, Kafling 26 Jalan Saksofon. Kemudian kalau di Google saya pakai Rumah Rias. Ya, Rumah Rias. Kenapa? Ya, ada. Karena kita tinggal di rumah, jadi rumah kita manfaatkan untuk tempat bekerja juga, begitu ya. Terus untuk ini jasa make upnya nanti wisuda, party, pre-wedding atau wedding ya? Iya, semuanya bisa, semua acara silakan, dan segala sesuatu bisa ditanyakan kebutuhan apa. Itu pun kita juga bisa datang ke tempat klien, begitu. Ya, terima kasih Bu Endang sudah menjelaskan mulai dari awal sampai akhir. Semoga riasan ini cepat dikenal di seluruh Indonesia yang membutuhkan jasa rias dari Bu Endang, karena tadi contoh dari luar kota pun langsung datang ke rumah Bu Endang untuk dirias oleh Bu Endang sendiri. Demikian pemirsa, liputan make up korektif dari Rumah Ensmua, rumah rias di Geraha Jati Mulia, Kafling 26 Jalan Saksofon Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.